跟你姓。 真的要拿稳了。 Cerita diawali dengan memperlihatkan tiga sahabat yang sudah saling menganggap saudara. Ketiganya adalah anggota gangster yang sedang dalam tugas mengantar uang milik kelompoknya. Dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, ada sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Ternyata mereka dicegat dari depan dan belakang oleh dua mobil van berwarna hitam. Menyadari ada pihak yang bermaksud merebut uangnya, ketiga saudara ini pun bergegas membekali diri mereka dengan sebuah pisau dan keluar dari mobil untuk menghadapi situasi ini. Berlokasi di samping bawah jalan, mereka dengan santainya melempar koper itu ke arah lain. Meskipun pihak musuh berjumlah tidak sedikit, ketiga saudara itu pun tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dan ketiganya berpencar ke arah yang berbeda untuk mengecoh pihak musuh. Sang kakak tertua yang bernama Wong pun memilih untuk bertarung dengan cara yang cukup terang-terangan. Selesai pertarungan, Wong CS pun kembali berkumpul dengan koper yang sudah raib. Dua adiknya mengaku bahwa koper itu berhasil direbut oleh pihak musuh dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 捡了条命，还算好了。 Alhasil, Wong dan dua adiknya harus mempertanggungjawabkan kegagalan mereka di hadapan para pemimpin geng dan para tetua. Yang paling malu akan kegagalan Wong CS tentu saja adalah Jackie, bos mereka sendiri, yang tidak bisa berucap apa-apa. Salah satu anggota yang paling frontal menyalahkan ketiganya adalah bos Wan Wan yang terus mengoceh tanpa henti. Sehingga sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan ketiga anak buahnya, si bos Jackie pun langsung berdiri dan menghukum Wong CS dengan pukulan tongkat kayu. Setelah itu, Wan Wan terlihat sedang mendekati beberapa bos dari kelompok lain. Hal ini seiring dengan pemilihan ketua geng yang akan diselenggarakan dalam beberapa pekan lagi. Barang siapa yang terpilih menjadi ketua geng, maka ia akan memimpin semua kelompok, termasuk bisnis yang ada di dalamnya. Sehingga tujuan Wan Wan mendekati rekan-rekan bos adalah untuk mendapatkan dukungan penuh dari mereka semua. 今年就别出来选了， 不选我，那选谁？ 明知道我们公司最忌讳的。 Tapi sayangnya, meskipun Wan Wan sudah mencoba lemah lembut dan membujuk mereka untuk mendukungnya, para bos-bos tahu jika Jackie lah sosok paling tepat untuk memimpin geng mereka. Dan itu terlihat dari bagaimana cara bos berdiri dan meninggalkan Wan Wan sendirian di tempat duduknya. 现在我们三个劝你，你是不是不听啊？ 别浪费时间了。 Kembali ke Wong CS yang sedang berendam, di mana tak lama muncul bos Jackie yang datang dengan karakter aslinya di depan tetua dan para bos-bos. Jackie memang terkesan serius dan berwajah sangar, tapi aslinya bos Jackie adalah sosok yang sangat baik hati dan perhatian. Hal itu dibuktikan ketika beliau meminta maaf sudah memukul mereka bertiga. Hal itu beliau lakukan demi untuk menjaga harga diri kelompok mereka. Dan Wong CS tentu saja sudah mengerti akan hal tersebut. 爱慕虚荣的，我去你的！你好意思说你带劳力士，老大带帝舵啊，谋权篡位。 Di malam harinya, kita akan benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui bahwa kopernya tidak hilang melainkan sengaja disembunyikan oleh kedua adik Wong, yaitu Tang dan Si Pei. Di mana aksi keduanya akhirnya diketahui oleh Wong yang langsung meminta kopernya dikembalikan. 真是你拿的。 Pada akhirnya terungkaplah bahwa alasan Tang dan Pei mencuri koper tersebut adalah untuk dipakai keperluan pribadi. Seperti Tang yang memiliki hutang kepada seorang rentenir dan yang paling urgen adalah Si Pei yang adiknya membutuhkan biaya operasi. Sehingga Wong pun menjadi sangat dilema akan masalah ini. 我没生病啊。 Karena mereka berdua sudah jujur dan menjelaskan apa masalahnya, Wong pun setuju untuk meminjam sebagian uang milik geng untuk biaya operasi adiknya Si Pei. Setelah operasinya selesai dilakukan dan adiknya sudah sehat, Wong CS terpaksa menemui seorang pengepul barang curian untuk meminta pekerjaan agar bisa mendapat uang ganti yang sudah mereka pakai. Pekerjaannya sendiri adalah mencuri perhiasan yang katanya berada di salah satu ruko di sebuah supermarket. Tanpa berpikir panjang lagi, Wong CS langsung beraksi malam itu juga. Dengan cepat mereka meringkus sang penjaga toko yang langsung memberitahukan di mana barangnya berada. Yang alangkah terkejutnya mereka bertiga saat mengetahui bahwa barang yang dimaksud ternyata bukan perhiasan, melainkan narkoba.
Namun karena sudah terlanjur beraksi, mereka pun tetap melanjutkan rencana ini. Dan ya, muncullah pasukan preman yang bermaksud mengambil barang tersebut. Sehingga tak punya pilihan lain, Wong CS harus kembali merasakan ketegangan. Setelah kejadian itu, Wong dan adik-adiknya pun langsung menemui si pengepul untuk meminta klarifikasi. Dia akhirnya jujur bahwa sejak awal barang yang dimaksud memang adalah narkoba. Namun yang menjadi kejutan adalah bahwa narkoba itu ternyata adalah milik si bos Wan Wan, dan seluruh preman yang datang adalah orang suruhan beliau. Meskipun begitu, Wong CS tetap mendapat bayaran dari si pengepul sesuai kesepakatan di awal. Uang itu Wong gunakan untuk mengganti uang yang mereka pinjam dari koper. Sisanya ia berikan kepada kedua adiknya, seperti si Pei yang masih butuh biaya pengobatan untuk adiknya, dan si Tang yang butuh uang untuk membayar semua utangnya. Tak membuang waktu, Wong langsung menemui bos Jackie untuk mengembalikan semua uang yang sempat hilang. Bos Jackie tentunya bukan orang bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Sehingga setelah Wong didesak terkait dari mana dia mendapatkan uangnya, Wong akhirnya jujur bahwa uang tersebut semata-mata dipakai untuk membantu kebutuhan kedua adiknya. Gara-gara kedua adiknya itu, terutama si Tang, Wong pun harus menahan malu mengakui semua kehilapannya di hadapan sang atasan. Namun meskipun sudah melakukan kesalahan yang terbilang sangat fatal, bos Jackie tetap sabar, bijak dan tidak marah-marah. Justru beliau meminta Wong dan adik-adiknya untuk tetap tutup mulut dan jangan sampai masalah ini diketahui oleh orang lain. Beralih ke Tang yang ia terlihat sedang membayar hutang pinjaman yang sempat ia pakai untuk bermain saham. Bukannya langsung tobat dan berhenti main, Tang justru malah tergoda lagi untuk deposit setelah melihat berita tentang saham yang sedang turun. Sehingga ia kembali menemui si rentenir untuk meminjam uang dan mencoba peruntungan berharap mendapat jackpot. Namun Tang harus mengalami kerugian untuk yang kedua kalinya. Semua uang pinjaman yang ia depositkan langsung hilang begitu saja setelah sahamnya anjlok drastis. Dan kini ia harus pasrah dibawa menemui majikan si rentenir. Dan ternyata bos itu adalah bos Wan Wan, ketua dari geng saingan bos Jackie, di mana si pengepul terlihat sudah berada di sana dengan kondisi babak belur, yang pada akhirnya apa sudahlah nasib si Tang ini. Esokannya Wan Wan langsung mengumpulkan para bos-bos geng di hadapan sang tetua, seolah punya senjata pamungkas untuk menjatuhkan bos Jackie. Wan Wan secara arogan membawa Tang yang dikurung dalam kandang anjing dan memaksanya untuk melakukan pengakuan. Tak punya lagi alasan untuk membela diri. Bos Jackie mengaku sangat malu atas kejadian ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan 3 anak buahnya, bos Jackie dengan sukarela menawarkan untuk memberikan tangan kanannya untuk dipotong. Namun sang tetua berhasil mencegah hal itu terjadi. Sebagai orang yang dituakan dan dijadikan sebagai panutan, tetua dengan bijak berkata untuk jangan selalu memakai cara kekerasan dalam setiap permasalahan. Sebagai sanksi atas pelanggaran ini, Wong CS dikeluarkan dari keanggotaan dan dilarang bergabung dengan kelompok manapun. Berlokasi di jembatan layang, Wong pun memarahi kedua adiknya, terutama si Tang yang selalu menjadi beban. Dengan fakta bahwa mereka sudah bukan anggota gangster lagi, kini Wong CS hanyalah orang biasa yang tidak punya pekerjaan. Setelah berpisah dengan adik-adiknya, Wong pun bertemu bos Jackie untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana kedekatan antara keduanya semakin terlihat ketika bos Jackie dengan tulus memberikan sejumlah uang untuk bekal mereka memulai hidup baru, dan itu cukup membuat Wong semakin merasa tidak enak. Selesai berpamitan dengan Wong, bos Jackie pun pergi menemui Wan Wan untuk satu hal.
Bertahun-tahun bersama dalam lingkaran geng ini, Bos Jackie tentu saja sangat paham betul watak dan cara berpikir Wan Wan. Meski Wong dan adik-adiknya sudah tidak berada dalam kelompok Wan Wan akan tetap menghabisi mereka bertiga karena sudah mencuri narkoba miliknya. Sehingga kedatangan Bos Jackie ke sini adalah untuk memohon agar Wan Wan mengurungkan niat tersebut. Jika perlu, Bos Jackie bersedia mundur dari pemilihan dan mempersilahkan Wan Wan untuk maju sendirian. 如果你肯给他们3个一条活路走， Tepat saat Bos Jackie pergi dari sana, Wan Wan rupanya sudah mengirim bala pasukan untuk menghabisi Wong CS di tempat yang berbeda. Sehingga inilah yang terjadi. Selesai dengan Wong CS yang berhasil melakukan perlawanan, Bos Jackie pun tak luput dari incaran Wan Wan yang ternyata juga sudah mengirim anak buah terbaiknya untuk menghabisi Jackie di kediamannya sendirian. Layaknya seorang pemimpin yang tangguh, Jackie dengan santainya mempersilahkan mereka semua untuk menyerang duluan. Di situ Jackie berhasil menumbangkan semua anak buah Wan Wan dan menyisakan satu sebagai pembawa pesan kepada Wan Wan, di mana Jackie sempat terkena satu tusukan di bagian perut tepat saat Wong datang ke sana untuk membantu. Naasnya nyawa Bos Jackie tak tertolong akibat tikaman yang menembus organ dalamnya, sehingga tak ada yang bisa Wong lakukan kecuali hanya pasrah dan menemani si bos di detik-detik napas terakhirnya. Esokannya di upacara pemakaman Bos Jackie, semua anggota dari berbagai kelompok pun hadir untuk berduka cita, di mana Wong CS yang sudah ditendang dari geng pun tetap memaksa untuk datang, tepat saat Wan Wan baru tiba di sana. 你和你， 什么事这么吵啊？ 是你杀了老大的。 Saat dipaksa mengakui perbuatannya, Wan Wan malah menuduh balik Wong dan adik-adiknya yang sudah membunuh Jackie dengan alasan balas dendam terkait keluarnya mereka dari keanggotaan. Di mana Wong semakin dibuat emosi ketika Wan Wan membisikkan kata-kata yang menyakitkan dengan mengatakan jika memang dialah orang yang sudah membunuh Bos 公 Jackie. 司那笔钱也是我抢的，开始我只不过是想嫁祸花金，你们2个没脑子的给我助攻，谁会信你们说的呀？你妈的！ Singkat cerita, hari pemilihan pun tiba. Wan Wan akhirnya menjadi kandidat terpilih untuk menjadi ketua baru kelompok ini, di mana tetua sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah jadi aturannya. 未来的日子呢，我阿群保。 Di saat yang sama, Wong CS masih menaruh dendam kepada Wan Wan yang sudah menghabisi Bos Jackie yang sudah mereka anggap sebagai ayah sendiri. Sehingga untuk demi harga diri dan membalaskan kematian Bos Jackie, Wong CS sepakat untuk melakukan balas dendam dengan mengajak serta teman-teman seperjuangannya. Wan Wan sendiri terlihat sedang merayakan kemenangannya sebagai ketua baru di kelompok ini. Meski tetua tidak suka dan keberatan dengan putusan ini, beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena tak ada yang berani maju menjadi kandidat saingannya. Dengan wajah tanpa dosanya, Wan Wan pun berpidato di hadapan para bos-bos dengan berakting seolah masih berduka cita atas kematian Jackie. Yang ketika pidatonya mulai lebay dan membahas hal-hal yang tidak relevan, Wong CS pun datang dengan membawa pasukannya. 今天能出去，我跟你姓。 Dan ya, terjadilah peperangan antara kedua kubu. Yang satu mendukung Wan Wan, yang satu lagi setia kepada Jackie, di mana Wong CS menjadi 3 pentolan yang paling menonjol dengan pertarungan ketegangan tersebut. Karena Tang terlalu bersemangat, ia tak sengaja telah merusak tiang bambu yang tinggi menjulang. Meskipun sudah terkena serangan, Wan Wan masih tetap bisa berdiri dan berusaha kabur menggunakan mobil, di mana Pei sempat mencoba untuk menggagalkan pelariannya. Dan ya, darah Wong dan Tang pun semakin mendidih ketika melihat Pei mati tertancap kayu, di mana Tang berhasil naik ke atas mobil dan melakukan satu serangan.
akhirnya mati setelah dilukai di bagian leher. Tak lama setelah para polisi datang ke lokasi, Wong sempat ragu untuk menghabisi nyawa Wan Wan. Namun dengan fakta bahwa bos Jackie sudah tidak ada dan kedua adiknya juga sudah kehilangan nyawanya, Wong pun tetap melanjutkan niatnya, yang membuat para polisi tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan tegas. Setelah Wong CS meninggal, kini yang tersisa hanyalah adik Pei yang telah pulih sepenuhnya. Ditemani Lia, sahabatnya yang memiliki perasaan suka terhadap sosok Wong, adik Pei dan Lia pun kemudian melakukan ritual penghormatan dengan melepas korek api milik Wong sebagai tanda penghormatan atas kepergian mereka bertiga. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang film-film seru lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.